Ya, kembali lagi di Investime, masih bersama dengan financial expert CNBC Indonesia, Mas Auli Akbar. Kita lanjutkan kembali dialognya. Kalau tadi sebelum jeda kita membahas sebetulnya seberapa penting ya bagi kita atau mungkin bagi para calon Ya, begitu ya, calon pasangan yang akan segera menikah begitu untuk bisa membahas mengenai berapa jumlah penghasilan, berapa hutang dan juga mungkin berapa sih pengeluaran yang biasa ada di setiap bulannya begitu ya. Apalagi misalnya kalau untuk saat ini kan kita lihat banyak sekali kasus-kasus begitu ya, pasangan yang baru saja menikah, entah nanti pasangan yang laki-laki kabur atau yang mungkin perempuannya kabur. Nah, tapi kalau dari sisi Mas Auli Akbar sendiri, melihat fenomena betapa tabunya gitu ya, membahas mengenai penghasilan begitu. Artinya langkah-langkah apa sih yang artinya lebih tepat begitu ya untuk bisa disampaikan menurut Mas Auli Akbar kepada pasangan agar ya. tidak merasa tersinggung atau mungkin tidak merasa kok ditanya-tanya nih Ah, gitu. ya, jadi ya sebetulnya gini ya, mungkin lebih tepatnya kalau memang kita harus waktunya memang harus tepat ketika kita mau membahas seperti ini karena mengingat ini adalah hal yang sangat sensitif tapi tidak boleh ditunda-tunda juga karena semakin kita menunda membahas masalah yang penting ini ya nanti bisa berdampak eee, fatal di kemudian hari gitu. Jadi memang ketika seseorang itu sudah ini ya, sudah benar-benar terlihat serius gitu ya dan memang kita sudah masing-masing sudah bisa mengajukan visi misinya mungkin nanti saya pengen deh punya anak nanti kuliahnya mungkin di Harvard atau di MIT atau di mana gitu ya. Di situ kan sudah kebayang tuh, oh ini dia pasangan saya ini punya cita-cita begitu nih. Nah sekarang saya sama atau enggak? Nah mulai dari situ mungkin bisa lebih smooth lagi kita entry-nya untuk ngebahas mengenai finansial situ. Kalau misalnya di sana kan inflasinya mungkin 10% gitu kenaikan uang pangkalnya gitu. Sekarang berarti nanti ketika kita udah punya anak kira kurang lebih berapa biayanya di sana ya. Nah, di sana mungkin dari yang hal-hal yang simpel-simpel gitu biar biar nggak saling tersinggung di situ tuh. Timingnya harus pas dan memang topik pembicaraan ini untuk menggiringnya itu. Tapi ingat teman-teman ya semakin teman-teman menunda efeknya bisa semakin bahaya kalau apalagi kalau memang teman-teman sudah benar-benar mantap gitu pilihannya dengan calon pasangan hidup yang sekarang ini. Baik, jadi Gitu. artinya adalah penting ya untuk bisa Penting, sangat terbuka, penting. untuk bisa membahas begitu. Ini kan seperti menunda fakta aja begitu ya. Yes, Artinya tidak betul. masalah untuk bisa menceritakan berapa penghasilan kita begitu. Jadi kita lebih bisa tahu kan begitu apa permasalahan-permasalahan yang mungkin dihadapi di kedepannya. Nah, selain persoalan gaji, selain persoalan artinya Ya, hutang gitu utang ya. ya. Apalagi sih sebetulnya yang perlu dibahas ke pasangan kita agar mungkin persoalan-persoalan mengenai finansial ini nantinya tidak akan menimbulkan masalah begitu. Apalagi artinya Ya. setelah menikah jangan sampai ditinggal kabur nih ya kayak pasangan ini gitu kan. Ya, sebetulnya yang nggak kalah penting gaya hidup sih di situ ya Mbak Sinta ya. Jadi kalau memang gaya hidupnya kita tahu gitu pasangan kita seperti ini gitu ya. Terus kemampuan finansialnya seperti ini gitu dan kita kemampuan finansial seperti apa itu akan kebayang. Nanti ketika berumah tangga seberapa besar sih pengeluaran yang memang dikeluarkan untuk biaya hidup ya atau biaya-biaya yang sifatnya cuma keinginan gitu. Jadi semua bisa terpetakan. Jadi gaya hidup itu benar-benar penentunya gitu. Bahkan bisa banyak juga yang bilang ya gaya hidup sekarang itu merupakan penentu gaya hidup kita di masa pensiun nanti ya. Kalau emang kita terbiasa dengan standar hidup yang seperti ini ya di masa tua nanti ya kurang lebih sama seperti ini. Cuman bedanya mungkin angkanya lebih besar karena ada inflasinya. Nah kalau memang gaya hidup kita terbiasa mewah gitu ya mungkin nanti ketika kita udah tua juga bakal lebih mewah. Tapi kalau memang sudah terbiasa sederhana ya kedepannya juga seperti itu. Nah kita penting banget kita untuk mengetahui gaya hidup pasangan kita. Mungkin intinya bijak lah ya, Bijak, bijak yes. menggunakan artinya pendapatan, penghasilan Yes, begitu dan betul. di-sharing juga informasinya ke pasangan. Nah, kalau tadi kasus mengenai sebagian pasangan yang menunda untuk memberikan informasi kepada Ya, pasangannya begitu atau bahkan mungkin tidak memberikan informasi sama sekali begitu. ya. Tapi ada juga kasus-kasus di mana artinya memberikan informasi yang salah. Misalnya kayak Ya. ngakunya penghasilannya berapa begitu ya, tapi ternyata pada Flexing. kenyataannya ya, tapi ternyata setelah menikah penghasilannya Ya. tidak sesuai seperti apa yang disampaikan. Nah, kalau menghadapi situasi seperti itu, sebetulnya langkah apa sih yang harus dihadapi? Ini kan begitu banyak kasus-kasus seperti ini begitu, bahwa memang selain daripada cinta, ternyata memang uang itu diperlukan juga untuk biaya operasional sehari-hari Iya, gitu betul kan. sekali. Ya kadang-kadang mungkin ada lah ya yang dia pengen merasa ya daripada saya kehilangan, akhirnya saya bilang lah ya penghasilan saya sekian padahal sebetulnya nggak seperti itu dan seharusnya Anda juga tidak melakukan hal itu gitu. Karena kalau di awal saya sudah bohong ya ke depannya malah akan jadi masalah besar gitu. Tapi bagaimana kalau memang kejadiannya sudah seperti itu, sudah terlanjur kayak gini dan akhirnya salah satu suaminya atau suaminya terutama yang memang dia pencari nafkah ya, akhirnya dia belak-belakan seperti itu.
ya mau nggak mau diselesaikan dengan kepala dingin sih. Ya bagaimana ke depannya ya kita harus ingat lah. Seiring dengan berjalannya waktu, harga bahan apa ibaratnya semua harga barang dan jasa tuh bakal naik dan tujuan finansial kita juga makin berat. Apa yang dia bisa lakukan untuk bahu membahu dalam membangun rumah tangga ini dan merealisasikan tujuan finansial itu harus dijawab dengan lebih jelas. Jadi ibaratnya ngomongnya ceritanya agak telat nih Mas Intan ya. Pas harusnya sebelum nikah dia bilang ke kalau sekarang ya harus dimulai secepatnya dan harus ada atur strategi ulang sih di situ. Jadi artinya penting juga untuk menjadi apa adanya begitu ya. Yes, Jadi penting kepada sekali. pasangan artinya kalau memang penghasilan saya sekian, mau ya syukur gitu. Kalau enggak ya udah lebih baik tahu di awal Tahu di gitu ya, awal, menghindari jangan permasalahan-permasalahan yang mungkin akan timbul di kemudian hari. Betul sekali. Nah, mungkin selain soal tadi ya menceritakan soal penghasilan dan juga pengeluaran, hutang, sebetulnya pos-pos keuangan apa saja sih yang mungkin perlu diketahui oleh pasangan begitu ya sebelum menikah gitu. Karena kan kalau sekarang biasanya orang tuh sebelum menikah lebih fokus kepada gimana nih nanti kita pestanya gitu. Kita akan tinggal di mana setelah menikah gitu kan. Bahkan mungkin percakapan-percakapan seperti aja masih tabu begitu ya bagi sebagian orang. Nah, artinya sebetulnya hal apa sih yang mungkin sangat jarang dilakukan atau sangat jarang dibicarakan oleh pasangan ketika sebelum menikah, terutama mengenai pos-pos keuangan ya. Kita lihat di slide ini ya. Ya, ini seputar emergency fund ya, mungkin yang di sini kali ya, Mbak Sinta ya. Oke. Nah, sebetulnya kalau kita hidup ini ya sekarang ada 3 pengeluaran yang umumnya ada di setiap orang ya. Pasti pertama adalah pengeluaran wajib ya, yang kalau memang kita nggak bayar, ya itu pasti kita akan kena sanksi dan itu akan menciptakan beban keuangan lagi ke depannya. Terus ada kedua adalah pengeluaran yang sifatnya butuh. Apa itu kebutuhan pokok, sandang pangan papan, bagaimana kita mencukupinya, dan yang terakhir adalah pengeluaran ingin di sini. Nah, ini pengeluaran butuh dan wajib dan ini adalah pengeluaran yang ingin gitu ya. Dan biasanya sebelum kita menikah atau ya kadang-kadang orang yang sudah menikah juga kadang kurang peduli juga sih Mbak Zinta ya. Nggak semua orang peduli dengan pengeluaran-pengeluaran yang satu ini, tapi kalau memang ada baik ya buat teman-teman yang memang sudah sama kekasihnya sekarang sudah merencanakan ya, sudah mantap nih kayak pilihan kita, ada baiknya kita discuss mengenai hal ini. Kira-kira nanti kalau sekarang kita seperti apa sih? Ya ini cuman ibaratnya kayak ilustrasi satu rumah tangga single income ya, yang memang dia masih tinggal di rumah orang tua. Jadi ilustrasinya dia masih ngasih uang bulan ke orang tua. Kurang lebih biasakan dulu kita membuat pemetaan seperti ini. Lalu nanti kita bisa buat proyeksinya ke depan. Kalau kita tinggal di rumah mertua, kira-kira pengeluarannya, butuhnya buat apa aja sih? Buat transportasi kah, buat BBM, apa segala macam, berapa, dan penting sekali untuk mengetahui ini, arus kas bersih ini ya. Karena dari sinilah yang kita punya uang yang bisa kita alokasikan untuk membiayai pendidikan anak, nabung beli rumah, ya, atau kita merencanakan pensiun. Ya. Kalau yang ini aja kita nggak bisa dapat ya karena pengeluaran kita lebih besar, ya tandanya itu defisit. Tandanya kita makan tabungan, itu yang bahaya di situ. Ya. Bohong gitu ya sama istrinya katanya penghasilannya sekian, padahal di bawah itu gitu. Ujung-ujungnya kita makan tabungan, bahaya. Jadi penting untuk budgeting ya. Yes. Kalau bahasa sekarang nggak apa-apa deh kita hitungan kayak gini, jangan sampai celaka dalam tanda kutip di kemudian hari ya. Ini kan persoalan budgeting ya, membahas mengenai kemana sih penghasilan kita akan dipergunakan begitu ya. Berapa pengeluaran kita sebulannya, artinya ini bagi yang mungkin masih single begitu atau mungkin yang ternyata sudah menikah dan juga mungkin bisa tinggal di rumah sendiri atau tinggal di rumah mertuanya begitu ya. Nah, tapi selanjutnya nih mengenai dana darurat nih. Kan ada sebagian orang yang lebih memilih kayak aduh dana darurat ntar dulu deh gitu ya. Kita bersenang-senang aja dulu, healing-healing dulu gitu ya. Kayak dana darurat belum terlalu penting lah, kita masih sehat-sehat gitu kan. Nah, kalau dari kacamata Mas Akbar sendiri, sebetulnya seberapa penting sih untuk kita bisa artinya posin nih untuk dana darurat gitu ya. Kadang-kadang kita udah naruh tapi kayaknya gatal aja gitu uangnya mau dipakai gitu kan. Nah, sebenarnya gimana sih cara efektifnya untuk bisa punya dana darurat? Oke. Jadi intinya gini ya teman-teman ya, dana darurat itu sangat penting apalagi yang sudah berumah tangga ya Mbak Sinta ya. Karena ketika kita berumah tangga kita benar-benar menyatukan dua orang yang punya gaya hidup berbeda dan mindset berbeda seputar keuangan dalam satu rumah di situ. Otomatis akan ada pengeluaran-pengeluaran yang tak terduga yang bisa aja muncul gitu ya di dalam kehidupan rumah tangganya itu, dan bisa jadi itu karena yang sifatnya musibah atau mungkin yang diada-adakan gitu ya. Nah,
Oleh karena itu penting banget yang punya dana darurat. Dana darurat tujuannya buat apa ya? Tujuannya adalah untuk mengatasi musibah itu sendiri ya. Barangkali ada yang sakit ya, ada yang sakit dan ternyata asuransinya nggak bisa cover semuanya, otomatis dia harus bayar excess claim di situ, yang kelebihan itu ya itu dibayar pakai dana darurat. Mungkin kalau misalnya tiba-tiba sudah menikah beli mobil, tiba-tiba ada kerusakan mobilnya dan harus ganti spare part mahal, tuh tujuannya punya dana darurat seperti itu. Atau udah nikah tiba-tiba kehilangan pekerjaan, terus tagihan masih jalan, ya otomatis dana darurat yang harus kita miliki. Jadi benar-benar sangat penting ya. Nah, bagaimana cara kita untuk nabung dana darurat? Pertama kita harus tahu dulu pengeluaran kita tuh berapa di sini. Kalau nggak tahu, maksudnya nggak bakal bisa kumpul karena hitungan dana darurat itu kalau buat nggak masuk ya. Jadi kita emang harus tahu pengeluaran tetap kita berapa ya. Means tetap itu kayak tagihan internet kan sifatnya tetap gitu, dan yang tidak tetap juga harus dibuat rata-rata ya. Kayak kita belanja itu berapa, terus kita uang transport tuh berapa ya. Kita harus tahu, dan habis itu kita sediakan minimal banget kalau sudah nikah 6 kali pengeluaran bulanan ya. Jadi kalau misal single sih 3 kali pengeluaran bulanan nggak masalah, tapi kalau sudah menikah saya sarankan di 6 kali karena pengeluaran yang sifatnya mendesak, yang sifatnya musibah itu mungkin biasanya jauh lebih besar. Kita tuh musibah nggak akan tahu datangnya kapan Yes. ya. Jadi penting untuk berjaga-jaga begitu ya. Artinya dana darurat ini penting untuk disiapkan baik bagi yang single ataupun yang sudah memiliki pasangan atau mungkin sudah memiliki anak begitu Iya. ya.